Semuanya tergantung pandangan hakim. Pakar sebut vonis hakim bisa lebih tinggi dari tuntutan seumur hidup atau sebaliknya. Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho mengatakan, majelis hakim bisa menghukum lebih berat daripada seumur hidup karena pasal yang diceratkan kepada Ferdy Sambo adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal yang menjerat Sambo itu, ancaman terberatnya adalah hukuman mati. Dikatakan Profesor Hibnu, putusan hakim akan sangat bergantung atas pandangan mereka terkait fakta-fakta yang tersaji di persidangan Sambo selama 2 bulan terakhir. Bisa jadi, vonis hakim akan sama dengan tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup. Bisa juga, kata dia, hukumannya akan lebih tinggi alias vonis mati, karena pasal yang didakwakan ke Sambo memungkinkan hal itu. Namun, menurutnya hukuman Sambo bisa juga lebih rendah dari tuntutan jaksa. Hal tersebut tergantung oleh hakim setelah mendengar pembelaan dari pihak Sambo. Profesor Hibnu mengatakan, hal-hal seperti Sambo yang selama puluhan tahun sebagai polisi dengan bintang jasanya akan menjadi faktor meringankan. Kendati dalam tuntutan jaksa disebutkan tidak ada hal meringankan untuk Sambo, hal-hal yang meringankan tidak ada. Namun semuanya tergantung keyakinan majelis hakim. Pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan Ferdy Sambo dan tim pengacaranya pekan depan bisa jadi akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itu. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Jaksa menganggap Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 30 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, dalam tuntutan itu jaksa juga menganggap Ferdy Sambo terbukti melanggar dakwaan kedua, pertama primer, yakni pasal 49 Junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa juga memaparkan sejumlah hal yang memberatkan bagi Ferdy Sambo dalam tuntutan. Pertama, perbuatan Ferdy Sambo mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Kedua, Ferdy Sambo berbelit dan tidak mengakui perbuatan dalam memberikan keterangan di persidangan. Ketiga, perbuatan Ferdy Sambo menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Keempat, perbuatan Ferdy Sambo tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Kelima, perbuatan Ferdy Sambo telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Keenam, perbuatan Ferdy Sambo telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!